Kata Fatimah, alangkah hebatnya penderitaan ayah ini. Jadi Nabi ini sakitnya 2 kali lipat ketimbang sakitnya manusia pada umumnya. Mungkin orang, aduh kesaken, padahal ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Tapi begitu sakit, sakitnya 2 kali lipat. Ujiannya tidak seperti ujian pada umumnya orang, karena dia mendapat kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fatimah melihat benar alangkah hebatnya penderitaan ayah. Apa kata Rasulullah? Posisi sakit ya, tapi khususnya untuk Nabi nih. Biasanya kalau orang sakit ini jangan ngomongin megah, nggak mau. Karena itu kan kita tidak boleh berlama-lama apabila nyambangi orang sakit, supaya sebentar, secukupnya langsung pulang. Udah ambil jagongan apa saken. Yang sakit ini kasihan, supaya cepat-cepat. Dan biasanya orang sakit ini males, mau ngomong males, mau apa, pokoknya tidak enak sudah. Enaknya orang sakit ini disambangi tapi sebentar. Tidak seneng orang itu berlama-lama. Tapi karena yang sakit itu Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, kata Nabi, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi. Nabi ini kalau ngomong tidak pernah dusta. Ma yakhruju minni illal haq, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Betul, Nabi tidak menderita. Kenapa? Falamma mata qalat, ketika Rasulullah meninggal, maka Fatimah kaget ya. Karena Nabi setelah ngomong seperti itu enggak lama dia mengatakan apa itu dalam beberapa hadis, ya Allah, gandengkan aku dengan orang-orang fi rafi'il a'la, yaitu orang-orang yang soleh, termasuk para nabi terdahulu. Maksudnya Nabi mau mati pada waktu. Begitu Nabi meninggal, apa kata Fatimah? Ya abatahu ajaba rabban da'ahu, ya abatahu jannatul firdaus ma'wahu. Fatimah berkata, ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, surga firdaus tempatmu. Ayah, kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini. Jadi boleh seseorang ya memberikan atau ucapan-ucapan kalimat semacam itu asal tidak keluar jalur. Termasuk Fatimah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Apakah Jibril tidak tahu? Tahu Jibril kalau Nabi meninggal. Tapi tetap Fatimah mengatakan, kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini. Falamma dufina, ketika Nabi sudah ditanam, sudah dimakamkan, qalat Fatimah radhiyallahu an mengatakan, atabat anfusukum an takhsu ala Rasulillah at-turab. Apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu kepada Rasulullah? Itu menunjukkan ibahnya Fatimah. Jadi boleh mengucapkan kalimat itu. Kan tidak mungkin Rasulullah tidak ditanam, tidak mungkin. Tidak ditaburkan tanah, tidak mungkin. Cuman ini kalimat, apa kamu tega menaburkan debu di jasad Rasulullah? Seakan-akan Fatimah, kok tega kamu seperti ini? Tapi tidak mungkin, tetap Nabi ini meninggalnya seperti orang tidur. Kemudian
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memberitahukan kepada kita semua ya tentang faidah dari pelajaran hadis ini. Pertama, seorang yang sedang sakit ini diperbolehkan mengeluh sakit yang dirasakan, hal wajar. Aduh, saya sakit gigi, aduh saya sakit punggung misalnya, aduh encok saya kumat, tidak apa-apa. Mengeluh seperti itu hal wajar. Nabi kadang-kadang ngomong, aduh ngeluh saya. Pernah seperti ini. Duduk Nabi mau meneng, doai patung, enggak. Nabi biasa normal. Sakit ya ngomong. Sama dengan kita, cuma jangan lebay. Jangan overacting. Bu loro duduk, waduh aku jaluk tulang. Yo. Istrinya di oyak-oyak, tulangan aku. Kau niki ndak ero, kau niki meneng tok ae. Aku iki woro iki. Kadang kan malam nemen wis mbak karuan. Mari njaluk kemul, njaluk dikeloni. Ndak karu-karuan kan. Maru aduh panas-panas wis metu-metu teko kene wis. Orang sakit itu kadang-kadang kan ngelanyar-ngelanyar ndak karuan. Apalagi sakit panas ya. Sakit panas sih kadang gelambiar. Saya dulu pernah seperti itu, astagfirullahaladzim ya. Kalau sudah sakit, panas sih, sudah saya ngomong sampai dianggap ngeracu. Aku delok utang-utangku piro kabeh. Oh, pokok niki katanya ibu. Majap bayar. Durung waktune mati kon ya. Digitukan dulu saya. Kemudian yang kedua, diperbolehkan menyebutkan sifat-sifat yang baik ya bagi orang yang meninggal, asal memang orang itu baik ya. Memang ada kesalahan tapi kebaikannya banyak. Saya sering itu menyampaikan ketika di kuburan. Orang ini apa kelebihannya? Barusan ini dari family ada yang meninggal. Sebetulnya orangnya biasa ya. Cuman ada yang menonjol, perempuan yang meninggal. Dia itu kelebihannya ndak gampang ngerasani dan mulutnya banyak diam. Akhirnya kami sampaikan di kuburan. Saya bilang semua orang bakal seperti ini. Kalau sekarang waktunya dia sebentar lagi sampean-sampean ini tak bilang. Cuman ini ada kelebihan wanita ini, dia sanggup menjaga lisan. Dia tidak suka ngerasani orang. Memang iya. Walaupun punya kelemahan-kelemahan yang lain, tapi kelebihannya kita angkat. Boleh, tidak apa-apa. Misalnya orang itu istiqomah misalnya. Ini istiqomah orang yang ngaji, Masya Allah. Setiap hari hampir 1 juz misalnya. Mungkin setengah juz, tapi tiap hari. Ini orang istimewa. Tidak apa-apa kita ngomong gitu. Sifat-sifat baik. Tapi kalau sifat yang buruk tidak boleh loh kita anukan. Iki masih ngono tapi cangkeme iki dobol iki. Tidak boleh. Ada ndak ya, tapi ya tidak ada ya. Hah, ada? Ya tidak mungkin, tidak ada. Kemudian yang ketiga, di sini pelajaran dari hadis yang kami sampaikan ini menjadi bukti kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi syakaratul maut. Biasanya orang tidak sabar, Pak. Antum lihat ya, orang yang mau mati biasanya tangannya itu sudah mulai geraya-geraya. Infus waktu dicopoki, baju mau dibuka. Terus biasanya ya mohon maaf, orang yang mau meninggal ini diperlihatkan orang-orang yang sudah mati. Baik dia dalam posisi tidur maupun dalam posisi nggak tidur. Kadang-kadang dia mengatakan, aduh, bapakku kok teko kira, atau ngelanyar-ngelanyar yang lain. Aku ki kangen nambi ibuku, celukno ibuku. Loh, ibuku wis mati, pirang tahun yang moro-moro nangis seperti itu. Itu tanda orang itu mau mati. Umumnya seperti itu, hal yang wajar ya, selama tidak berlebihan.
Boleh. Tapi ini menunjukkan kesabaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu menghadapi sakaratul maut, dia sempat berbicara. Umumnya kan tidak sempat berbicara. Saya kepingin tahu siapa orang yang mau meninggal terus memberikan nasihat misalnya. Jarang. Pernah kejadian di Surabaya ini, ada seorang ibu yang anaknya ini banyak sekali. Cucu-cucunya sudah cukup banyak juga. Ketika sakit ibu ini ngelompok semua, baik anaknya, cucu-cucunya. Karena rupanya didikan ibu kepada anak-anaknya ini berhasil. Maksudnya dia memberikan tarbiyah supaya anaknya mengerti agama. Akhirnya dia mengatakan, anak-anakku, rupanya ibu ini tidak lama katanya. Dan saya minta ojo sampai benteng cewek, jangan sampai putus silaturahmi. Aku tolong jaluk ibu. Terus masalah sholat jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai sholat keluar dari waktu. Ada beberapa nasihat. Setelah ngono ibu pamit. Kemudian dia membaca syahadat. Orang semua kabur. Mati. Ada apa enggak? Ada. Cuman jarang. Yang ada ini koma ya. Koma. Suwe. Moro-moro sadar. Sampai kepingin nopo. Kayak sapi ya. Moro-moro mati. Seperti itu. Itu yang banyak. Karena itu awas nak. Seperti berapa hari yang lalu ini di tampilan di internet ya, seorang anak sakit koma tapi dia menghafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi hafalannya dia terus di murojaah ketika di rumah sakit, sampai orang-orang kagum, oh padahal sudah koma. Tidak tahu sekarang apa sudah meninggal, tapi yang jelas kalau sudah koma umumnya mau meninggal. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis yang ke-28. Kemudian hadis yang ke-29 kami akan sampaikan, wa an Abi Yazid wa an Abi Zaid Usama ibnu Yazid bin Harith maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi ibnu Hibbih radhiyallahu anhu. Abu Zaid Usama bin Zaid bin Al-Harithah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, dan ayahnya itu dicintai oleh Nabi. Qalat, dia mengatakan, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam annabni qad tudira fashhadna fa arsala yukri'u salam. Putri Rasulullah ya, ini mengutus seorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi bahwa anak laki-lakiku sedang sekarat, sedang dalam keadaan mau mati. Kemudian dia menginginkan agar Nabi menjenguknya. Ternyata Nabi hanya mengirim salam, Mbak. Ya mungkin beliau lagi penting atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. An-nabni qad ikhtura fashhadna fa arsala yukri'us salam wa yaqul. Kemudian Nabi mengucapkan, ya sudah, salamku sampaikan kepada itu putri Rasulullah ini, karena mungkin Nabi lagi sibuk atau apa. Kemudian Nabi memberikan nasihat, inna lillah ma akhada
walahu ma'atah. Maksudnya sesungguhnya Allah itu berhak mengambil, berhak memberi. Segala sesuatu ada batasnya. Hendaklah ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ternyata rupanya tidak pas ya ucapan Rasulullah ini. Bukan tidak pas, artinya tetap dia menginginkan agar Nabi datang. Maksudnya jangan mengucapkan salam saja, jangan kirim salam saja, jangan nasihat saja. Maksudnya kami ini menginginkan engkau datang ya Rasulullah. Sampaikan lagi. Sekali lagi putri Rasulullah mengirim utusan, memohon kepada Nabi untuk datang menjenguk. Karena ini putrinya Nabi.